Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue Wahid Malik. Kali ini gue pengen ngebahas tentang perjalanan bisnis gue. Bagaimana sih awalnya gue bisa membangun bisnis di umur yang sangat belia. Nggak belia juga sih, tapi ya 17 tahun lumayan muda lah ya dalam umur segitu bisa ngebangun bisnis sendiri gitu. Sebelum gue masuk ke awal gue membangun bisnisnya apa, gue pengen cerita dulu. Sebelum gue bisa membangun bisnis seperti yang sekarang, gue dari SD sering banget yang namanya jualan. Dari SD sih, gue anaknya emang so ide gitu. Dari SD, gue sebenarnya pas TK itu gue terakhir dari yang memang keluarga gue kurang mampu gitu. Cuma ya dengan modal yang emang pas-pasan juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita walaupun kekurangan gitu, kita tetap harus berusaha gitu. Jangan sampai karena kita emang kurang mampu, karena ini udahlah nyerah aja deh, gue nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak orang ini gitu. Tapi justru kita harus dijadikan motivasi agar kita bisa lebih semangat lagi untuk mencapai impian kita. Nah sebenarnya gue cita-citanya bukan pembisnis, jauh banget dari kata bisnis. Gue dulu cita-citanya jadi psikolog. Karena gue anaknya suka dengerin cerita-cerita orang, gue ngasih masukan segala macam, gue bisa ngebaca orang, oh orangnya kayak gini, oh orangnya kayak gini gitu. Terus karena umi gue juga belajar psikolog gitu. Terus gue juga dulu pernah sempet cita-cita gue dokter anak karena gue suka banget sama anak kecil. Tapi ujung-ujungnya gue jadi pembisnis gitu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi jujur kalau mungkin emang udah takdir Allah, dan gue bersyukur banget sih bisa menjadi seorang pembisnis. Jadi gue ceritain dari SD tuh gue suka banget jualan. Gue jualan apa aja sih. Gue anaknya emang sosokan aja gitu. Dulu zaman SD gue itu zaman banget yang namanya binder lagi ngetren. Terus kertas-kertas yang warna-warni itu gue jual di depan rumah pakai terpal sama duha. Duitnya gue tabung. Jadi dari kecil itu kita semua, Bang Taki, Fatih, gue sama Duha itu diajarin nabung dari kecil. Misalnya mau beli barang apa ya udah nabung pakai duit sendiri gitu. Akhirnya alhamdulillah sehari laku, terus kayak wah laku juga, lumayan penghasilan kita tabung. Sampai SMP gue masuk pesantren di Ashifa Boarding School di Subang. Nah gue tuh suka nge-facialin orang. Gue belajar dari Umi, gue suka facial. Gue punya alat-alatnya gitu, maksudnya kayak toner, milk cleanser, terus kayak totok wajah gitu. Nah karena temen gue pada suka, akhirnya gue membuka lah gitu kan lowongan. Kayak ini siapa nih yang mau. Biasanya orang-orang tuh pada bayar 20.000, 50.000. Dan menurut gue itu lumayan banget untuk ukuran uang segitu ya pada zaman gue. Itu udah banyak banget gitu lah. Ya 50.000 aja sekarang lumayan kan ya. Kayak gue banyak yang ngantri gitu. Nah terus habis itu pada suka kan sama pijitan gue. Gue dulu nih, gue ada cerita lucu. Gue kecil itu, karena ya namanya anak kecil suka dipuji lah ya, suka dipuji. Gue kecil itu suka mijitin om tante gue. Tuh dipijitin aja tuh sama Wafik gitu kan. Akhirnya gue mijitin tuh kayak seneng banget gitu kan karena dipuji. Iya enak banget pijitannya. Ih Wafik, berbakat banget ya katanya gitu kan. Terus Wafik kalau cita-citanya pas gede apa? Terus gue spontan jawabnya apa? Tukang pijit. Bisa-bisanya gue mikir kayak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu bakat ya. Karena nanti kan pas ya buat keluarga juga mijit, buat suami nanti kan ada bakat gitu. Pokoknya dari SMP, dari SD sih gue jarang banget yang namanya minta duit sama orang tua. Karena menurut gue aja udah ngerepotin banget dengan biaya sekolah gue yang lumayan mahal gitu. Apalagi gue minta jajan terus gitu kan kayak aduh nggak tahu diri banget. Tapi ya emang kewajiban, cuma kayak aduh nggak tahu diri banget, gue tahu diri lah gitu. Terus habis itu akhirnya gue sampai SMA gue suka Tibu Nabawi. Jadi Tibu Nabawi itu ngebekam orang, mijitin juga, ada pembentukan tulang belakang gitu. Nama gue itu mulai dikenal di situ. Gitu. Karena Bang Taki ngupload gue di Instagram gitu kan. Akhirnya followers gue bertambah banyak. Di situ juga sih kelas 2 SMA itu hidayah itu datang kepada gue ya. Jadi pakai cadar gitu. Pokoknya dari situ nama gue mulai dikenal. Akhirnya banyak endorse segala macem. Nah gue membangun bisnis itu dari modal uang endorse itu.
mungkin ya nggak sebanyak sekarang sih, maksudnya uang endorse dulu kan masih kecil lah ya fee-nya. Terus akhirnya gue ngumpulin dengan modal 1 juta kalau nggak salah, 1 juta itu gue ngumpulin pokoknya tanpa uang orang tua sepeser pun. Gue nge-packing sendiri, gue nulis alamat yang segala macam sendiri. Nah, pertama kali gue ngebangun bisnis itu bisnis fashion, yaitu wamstyle.id. Sampai sekarang kan alhamdulillah udah ada marketingnya, jadi gue nggak perlu repot-repot segala macam gitu. Jadi gue belanja bahan gitu kan, belanja baju gitu dengan modal 1 juta itu. Akhirnya setelah gue upload gitu, ternyata memang responnya tuh alhamdulillah banget gitu ya, banyak, dan orang-orang tuh pada baik banget gitu. Wafik juga jualan jilbab waktu itu di Wamstyle itu, dan alhamdulillah koleksi-koleksi tersebut tuh sehari habis. Memang ya rezeki itu nggak kemana gitu, Allah tuh udah atur. Dan memang semenjak gue udah hijrah, rezeki itu lancar banget asli deh. Kayak gue ngerasa duit tuh rasanya ada aja, rezeki nggak masalah uang doang sih, kayak kesehatan segala macam gitu. Gue ngerasa Allah tuh baik banget sama gue gitu. Ya makanya gue bersyukur banget karena udah di jalan sekarang. Terus habis itu lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, akhirnya gue ngebuka Wafitos, ada namanya Wafitos. Cuma Wafitos ini awal-awal mungkin berjalan lancar dengan baik ya, banyak distributor, resellernya. Nah, yang namanya bisnis pasti ada dong jatuh bangunnya. Kalian jangan mengira kayak bisnis Wafik kayaknya enak banget ya, Wafik bisnisnya gini-gini. Pasti semua yang namanya semua profesi itu adalah yang namanya kurangnya ya. Kayak dokter aja nih misalnya, kita nggak dapet pasien misalnya gitu kan sedih juga, maksudnya pemasukan dari situ. Nah sama kayak Wafitos ini gitu, mungkin ya memang rezeki gue bukan di situ gitu, tapi gue tetap positive thinking aja sih. Maksudnya nggak mungkin kayak gue seuzon sama Allah, ya Allah jahat banget sih masa bisnis gue yang ini nggak lancar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan evaluasi, jadiin pelajaran. Oh mungkin gue kurangnya di sini, mungkin gue kurangnya di sini, atau bagaimana gitu. Dan kalau misalnya kalian, menurut gue ya, mental pembisnis tuh sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk ke dunia bisnis, mental kalian yang pasti harus kuat gitu. Karena kan yang namanya bisnis pasti ada jatuh bangunnya begitu. Kalian harus belajar ikhlas, belajar sabar juga. Ya namanya ujian hidup ya ada aja gitu kan. Sebenarnya setelah Wafitos itu, sebelum gue lupa banget tidak mencatat sejarah. Gue itu diajak kerjasama sama salah satu brand yang pasti kalian tahu, itu Aisyah Ses Hijab. Kolaborasi gue sama ada nama yang punya tuh Mbak Nilam. Masya Allah banget gue, alhamdulillah tuh pokoknya selama gue hidup nih ya, alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang yang Masya Allah baik banget gitu, jujur dan amanah pastinya. Karena ketika kita mencari partner bisnis tuh harus hati-hati banget. Kadang ada yang nusuk dari belakang gitu kan, atau enggak kayak kita dicurangin atau kayak gimana, bukannya mau suzon atau gimana, tapi kan ini masalah menyangkut uang ya. Uang tuh sensitif banget, even sama keluarga kita sendiri deh, itu harus bener-bener matang banget dan emang harus saling terbuka satu sama lain. Nah jadi Mbak Nilam ini punya brand namanya Aisyah Ses Hijab. Followersnya itu baru 200, bukan 200.000, 200, literally 200, angka 200 doang gitu. Dan itu ngehubunginnya ke Umi kan. Awalnya gue kayak aduh iya nggak ya, kerjasama nggak ya, karena menurut gue followers 200 itu bisa emang ya bakal melunjak gitu. Maksudnya bisa terkenal nggak ya ini brand, karena kan itu suatu amanah juga buat gue gitu kan. Gue harus bisa marketingnya kayak gimana, terus habis itu gue bisa ngebangun brand ini jadi lebih terkenal nggak, karena itu juga amanah buat gue. Itu bilangin ke gue kayak gini, emang ya nasihat dari orang tua tuh emang harus kita turutin gitu, apalagi kata Umi gitu ya. Gue tuh selalu percaya gitu apa yang Umi bilang, karena ya orang tua tahu lah pasti, feelingnya kuat gitu loh. Apalagi buat anak gak mungkin nyelakain lah gitu. Jadi Mbak Nilam ini mohon-mohon ke gue gitu kan, biar mau kerja sama gitu, kolaborasi. Tapi gue nya kayak aduh enggak deh, gak mau, karena menurut gue followers 200 tuh kayaknya gak bisa deh, dikit banget. Biasanya kan orang kalau ngajak kerja sama, followersnya tuh minimal banget 10.000 ya gak sih, kayak yang dia pede gitu. Tapi ini tuh
Mbak Nilam tuh keren banget sih, keberaniannya gue acungin jempol gitu. Terus Umi bilang, Umi yakin ini brand bakal besar pas kolaborasi sama Wafik gitu. Percaya deh sama Umi. Akhirnya gue memulai kerja sama Aisyah Sesijab dan boom. Kayak wow, beneran ini gue ngebangun brand ini bisa jadi terkenal gitu. Dan itu dari followers 200 jadi berapa puluh ribu sekarang ya? 60 ribu atau 70 ribu lupa. Udah banyak lah pokoknya. Kita target penjualan itu sebulan itu 100 kalau nggak salah. 100 apa berapa 500 gitu. Itu kayak udah pede banget gak sih? Padahal followers baru dikit, belagu banget. Tapi tahu nggak penjualan pertama di bulan pertama itu tembus 2.500. Kayak gue speechless banget gitu. Oh, dukungan dari orang tua tuh bener-bener ini sih. Maksudnya kayak doa dari seorang orang tua, apa yang orang tua bilang tuh emang beneran gitu. Ini bakal sukses dan ternyata boom, beneran gitu. Nah, habis itu pokoknya dari gue ngebangun bisnis itu ditawarin brand ambassador. Waktu itu brand ambassador Aniza Himar. Nah, di situ lumayan banget fee-nya. Pokoknya banyak deh ya. Alhamdulillah rezeki itu datang dari mana aja gitu. Dan gue ngerasa bersyukur banget lah atas semua itu. Pokoknya semuanya itu tergantung dari diri kita sih. Kayak kita ngejalaninnya ikhlas dan sabar gak, kita ngejalaninnya tulus apa enggak sih gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue ngebangun banyak bisnis juga. Waktu itu kemarin gue ngebangun bisnis yang namanya wamebeauty.co. Nah, wamebeauty.co itu banyak yang nanya juga kan, kok hilang Instagramnya, karena nanti gue bakal gue rebranding lah, ibaratnya rebranding ke brand Shun Charman. Nah, Shun Charman ini adalah salah satu brand skincare yang nanti insya Allah launching ya akhir tahun lah ya kak, akhir tahun. Gue pengen Shun Charman ini suatu saat go internasional gitu. Amin. Masuk Sephora, masuk Sogo itu udah kayak wow banget gitu buat gue. Jadi gue pengen benar-benar konsepnya dimatengin gitu. Dan gue juga ngebuka WM Premium, itu brand premium gue. Terus nanti juga ada makanan namanya Saribuk, insya Allah pengganti Wafitos. Pokoknya doain ya semuanya lancar. Ya pokoknya 17 tahun itu gue udah ngehasilin banyak duit lah, insya Allah, alhamdulillah. Dan gue bisa ngasih orang tua rutin tiap bulan, ada adik gue kasih gitu. Yang gue tangkap sih dari selama perjalanan bisnis ini, intinya kita tuh harus kuatin niat kita bisnis tuh hanya semata untuk dunia, atau kita pengen dengan ada bisnis itu kita bisa sedekah lebih banyak. Itu sih niat paling penting, karena makin banyak bisnis makin harus banyak sedekahnya gitu. Gue ngerasain banget sedekah makin banyak juga rezekinya berlimpah. Gue ngerasa banget gitu impactnya sedekah tuh Masya Allah banget gitu. Kita ngejalaninnya ikhlas dan sabar gak, itu juga penting banget. Dan yang terpenting dari dukungan orang-orang sekitar sih, nge-support kita. Karena kan yang namanya bisnis ada jatuh bangun, kita kadang ngedown gitu. Biasanya gue konsul sama Abi Umi kan pasti tahu banget lah keadaan anaknya sendiri gitu kan. Pokoknya WM Premium juga gue kerja sama salah satu partner gue. Karena kan nggak mungkin gue sendiri ya, gue secara sibuk gitu. Nggak bercanda. WM Premium juga Masya Allah ya, walaupun terbilang mahal, memang karena brandnya premium ya kali kan premium, tapi harganya 100.000 kan tidak mungkin gitu. Kenapa gue bilang ini brand premium? Gue pengen ngebangun mindset orang bahwa emang premium itu tidak ada yang murah, seperti halnya Louis Vuitton, terus habis itu Gucci. Memang dia udah branded gitu. Gue tuh pengen ngebangun nge-branding gitu, bahwa brand premium memang harganya premium juga gitu. Jadi tidak jatuh. Karena kalau misalnya kita udah sekali ngebangun brand image kita udah kayak premium tapi harganya murah, ketika kita menaikkan harga itu nggak akan masuk di masyarakat. Nah, di sini gue juga pengen ngasih tips buat teman-teman semua. Ketika kita berbisnis itu jangan ada rasa suuzon atau kayak kitanya negative thinking terus gitu, kayak aduh bisa nggak ya gue jualan ini, nanti nggak laku, nggak pede, ya insecure mulu, gimana mau naik gitu, gimana mau laku dagangan lu gitu. Jadi pertama itu kuncinya harus pede sama apa yang kita jual.
Terus sebelum kita ngejual nih, sebelum kita ngejual suatu brand kita nih, kita tentuin dulu nih kita pengen jualan apa yang kira-kira banyak diminati sama masyarakat. Misalnya kayak baju, itu baju udah banyak banget ya yang jual baju. Nah, desainnya kayak gimana nih yang kira-kira beda dari yang lain, yang kira-kira orang-orang tuh suka gitu. Terus juga kita lihat nih followers kita, atau misalnya kita lihat pasar kita nih umurnya berapa aja, misalnya anak muda atau orang tua. Nah, kita sesuaiin harganya harus sesuai, kayak oh kalau anak SMP pasaran kita berarti harganya kita sesuaiin misalnya 100.000 atau berapa gitu, tergantung apa yang kita jual juga gitu. Jadi harus menyesuaikan target pasar dan harganya juga. Iya, masa lu pasarnya anak SMP terus lu jualnya 500.000 kan nggak masuk akal gitu loh. Orang juga berat gitu untuk beli dagangan kita. Jadi itu harus diperhatikan banget ya, karena itu berpengaruh juga untuk brand kita gitu. Terus kalian juga harus kayak ngebangun brand image loh. Ini brandnya mau premium apa emang masuk semua kalangan gitu. Itu harus dipikirkan juga matang-matang. Pokoknya bisnis itu nggak cuma jangka pendek, tapi pikirkan untuk jangka panjang. Visi misinya apa aja, misalnya ini harus dimatengin banget gitu. Jadi sewaktu-waktu kita jatuh, karena yang gue bilang tadi, bisnis itu ada jatuh ada bangun. Jadi kita harus benar-benar siap mental, siap fisik juga. Kita siapin plan A, plan B-nya. Misalnya plan A-nya kalau misalnya nanti ini gagal, kita siapin plan B-nya. Karena seorang pembisnis pasti merencanakan banyak hal gitu. Plan A, plan B-nya pasti mereka punya gitu. Itu sih tips-tips dari gue. Dan gue juga banyak-banyak berterima kasih untuk orang tua gue. Ini ceritanya Oscar ya. Ya Oscar. Gue terima kasih banget sama Abu Umi terkhusus karena selalu ngedukung gue, ngedoain gue yang terbaik. Terus habis itu abang gue juga, terus adik-adik gue, walaupun adik-adik gue diem aja. Dua diem aja, gak apa-apa, dia kayak semangat gitu doang. Ngeselin banget, kebayang nih mukanya. Terus sama teman-teman gue yang selalu nge-support gue di saat gue jatuh. Terus habis itu partner bisnis gue, terus juga reseller distributor yang gabung sama bisnis gue, terima kasih banyak. Karena kita di sini kan saling ngebantu juga gitu. Terus ngomong apa lagi, pokoknya makasih banyak banget buat orang-orang yang selalu nge-support dan ngedukung gue. Kalau berbisnis jangan dipikirin ya duit mulu yang dipikirin, tapi kita harus memikirkan juga kesejahteraan orang luar gitu, orang sekitar kita. Karena kan ketika kita membangun bisnis terus kita buka reseller distributor, itu kan sama saja kita mensejahterakan masyarakat gitu, memperluas lapangan kerja lah ibaratnya gitu. Karena gue di sini niatnya pengen menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya gitu, biar bisa saling membantu. Dan yang pasti ya harus banyak-banyak sedekah. Kuncinya banyak sedekah deh. Banyak sedekah, hidup berkah, rizki melimpah. Wow. Apa tadi? Banyak sedekah, hidup berkah, rizki melimpah. By Wafik Malik. Oh iya, banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih Kak caranya aku pengen bangun bisnis tapi nggak ada modalnya? Ini salah satu faktor yang sering banget ditanyain. Kalau untuk modal kalian bisa tabung, misalnya kayak orang tua kan pasti sering ngasih duit jajan, ya nggak sih, duit jajan itu kalian sisihin. Misalnya kalian mau bangun brand apa, kalian targetin dulu, gue butuh modal segini nih, berarti lu harus nabung segitu gitu. Jangan boros, ya Allah. Misalnya nih lu udah kaya, udah banyak duit nih melimpah, jangan boros juga. Lu harus mikirin nih matang-matang. Mending gue invest jangka panjang. Misalnya kita beli tanah, beli emas. Aduh, beli ini beli itu nggak akan habis-habisnya kalau nurutin kemauan kita, karena itu hanya nafsu duniawi ukhti. Ya Allah, banyak istighfar. Pokoknya sekian dari gue, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalnya kata-katanya ada yang salah-salah. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.